Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tutorial kali ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Oke, yang pertama adalah bergerak. Nah, bergerak sendiri dibedakan menjadi dua ya, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Nah, gerak aktif itu adalah bergerak dengan berpindah seluruh tubuhnya ya, berpindah tempat seluruh tubuhnya ya, posisinya berpindah ya. Yang kedua adalah gerak pasif ya. Gerak pasif ini adalah gerak yang tidak berpindah posisinya. Contohnya adalah gerak daun putri malu saat disentuh, gerak sulur ya, sulur atau ketimun itu kan bergerak mencari ini lanjarannya ya, kayunya itu ya. Kemudian gerak bunga matahari ya, mengarah ke arah sinar matahari ya. Kemudian gerak daun lamtoro ya, pada malam hari dia akan menguncup ya. Kemudian yang kedua adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang ini disebut iritabilitas ya. Contohnya adalah daun putri malu saat disentuh dia langsung akan menguncup daunnya. Kemudian ayam itu akan berkokok saat fajar ya, saat fajar ya. Biasa mendengar suara orang zaman dulu itu, ada orang kalau fajar itu menggunakan alu untuk menumbuk padi. Nah, ayam ikut berkokok ya. Kemudian manusia ya, dia akan terangsang hidungnya saat mengiris bawang merah ya. Ada yang bersin, ada yang langsung menangis ya. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan makanan dan minuman. Memerlukan makanan dan minuman ya. Jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengambil makanannya ya. Contohnya tumbuhan ya, mengambil makanan dari dalam tanah ya. Air dan makanan itu diserap di dalam tanah melalui akar ya. Kemudian diangkut ke daun. Kemudian setelah sampai di daun, dengan bantuan sinar matahari, kemudian makanan dimasak ya. Jadi cara memperoleh makanan makhluk hidup itu dengan cara yang bermacam-macam ya. Kemudian yang keempat, bernapas. Bernapas atau respirasi ya. Jadi bernapas itu apa? Bernapas adalah proses menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, untuk apa manusia bernapas ya? Untuk memasak makanan di dalam tubuh, membakar makanan di dalam tubuh ya, dengan bantuan oksigen. Nah, kemudian setelah makanan di dalam tubuh itu dibakar, dimasak ya, maka zat sisanya berubah karbon dioksida.
Kemudian yang kelima, tumbuh dan berkembang. Kita tahu setiap makhluk hidup itu pasti tumbuh dan berkembang. Misalnya anak kucing tumbuh menjadi dewasa. Manusia dari bayi tumbuh ke anak-anak, tumbuh lagi menjadi remaja, tumbuh lagi menjadi dewasa. Kemudian yang keenam adalah berkembang biak. Biak atau reproduksi. Nah, untuk apa makhluk hidup berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, setiap makhluk hidup itu cara berkembang biaknya ada bermacam-macam ya. Ada yang secara kawin, ada yang tak kawin ya. Contoh yang secara kawin contohnya adalah hewan. Yang tak kawin contohnya adalah amuba, itu membelah diri ya. Kemudian tumbuhan itu ada yang berkembang biak secara kawin dan tak kawin. Contohnya adalah kalau tumbuhan berbiji itu secara kawin. Kalau yang tumbuhan paku-pakuan itu dengan spora ya. Kemudian yang ketujuh, mampu beradaptasi. Nah, adaptasi itu apa? Penyesuaian diri terhadap lingkungannya ya. Setiap makhluk hidup pasti dia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi itu ada banyak ya. Ada adaptasi morfologi. Contohnya adalah burung elang mempunyai paruh dan kuku yang tajam ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mencekram dan mengoyak tubuh mangsanya ya. Kalau dia tidak mempunyai kuku yang tajam ya, dia akan punah, tidak bisa mencekram mangsanya. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi ya. Contohnya adalah unta mempunyai punuk yang besar. Nah, kalau dia tidak punya punuk yang besar untuk menyimpan air, ya dia tidak bisa bertahan hidup di padang pasir. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Contohnya bunglon. Bunglon itu supaya tidak terlihat ya, kulit tubuhnya itu menyesuaikan terhadap tempatnya ya. Fungsinya untuk kamuflase ya, biar dia bisa terhindar dari musuh dan bisa mendapatkan makanan ya. Kemudian pada saat ikan paus pada saat dia ingin bernapas, dia akan muncul ke permukaan ya. Kemudian yang ke-8 yaitu regulasi. Nah, regulasi itu adalah pengaturan keserasian hormon-hormon di dalam tubuh. Contohnya di dalam tubuh kita ada namanya hormon insulin ya. Insulin itu untuk mengatur kadar gula di dalam darah ya. Nah, kalau tidak ada regulasi yang mengatur hormon-hormon kelenjar ini di dalam tubuh, ya manusia akan mati ya, karena kelenjarnya tidak berfungsi secara maksimal ya. Akibatnya ya mudah terserang penyakit. Kemudian yang ke-9 adalah ekskresi. Ekskresi ini pengeluaran
pengeluaran zat sisa. Nah, pengeluaran zat sisa dari metabolisme ya. Contohnya adalah manusia mengeluarkan keringat dari kulit ya. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru ya. Jadi ekskresi ini ada pengeluaran zat sisa. Jadi setiap makhluk hidup pasti dia mengalami ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.